Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Nah, kali ini saya memberikan sedikit tutorial ya, terkait dengan banyak pertanyaan dari teman-teman dosen. Bagaimana sih caranya kita menulis artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional? Jadi ini hanya saya fokuskan dulu ke jurnal nasional terakreditasi, baik itu Sinta 1 sampai Sinta 6. Nah, itu dengan prompting yang sudah saya share ya di mana-mana. Jadi kalau Bapak Ibu mau mendownload prompting khusus untuk menulis jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 sampai Sinta 6 itu sudah saya buatkan. Tentu Sinta 1 sama Sinta 2 berbeda promptingnya, kemudian 3 sampai 6 itu juga berbeda dengan Sinta 1 dan 2. Nah gitu, jadi itu sudah saya pisah-pisahkan khusus untuk Sinta 1 sama Sinta 2, kemudian khusus untuk yang Sinta 3 sampai Sinta 6. Nah, Bapak Ibu bisa mendownload ya di deskripsi dari video YouTube saya. Nah, karena begitu banyak permintaan terkait dengan bagaimana sih sebenarnya kita menulis jurnal nasional Sinta, terakreditasi Sinta dari skripsi atau tesis. Nah, tentu seringkali saya sampaikan bahwa kita kalau menulis jurnal nasional ya atau bahkan internasional itu untuk saat ini itu sudah jauh lebih mudah gitu ya. Sudah jauh lebih mudah karena ditunjang dengan berbagai macam platform teknologi. Salah satunya adalah artificial intelligence yang saat ini lagi marak gitu ya. Sebenarnya kalau di Indonesia mungkin baru beberapa tahun terakhir ini, tapi kalau di negara-negara yang lain itu sudah lama gitu. Nah, yang perlu saya tekankan bahwa Bapak Ibu itu tidak perlu harus menguasai semua artificial intelligence. Jadi cukup satu atau dua saja yang dikuasai di dalam penulisan nanti artikel yang menunjang ya penulisan artikel. Nah, saya seringkali menggunakan ChatGPT ini, ChatGPT, kemudian tentu ada artificial intelligence yang lain, tetapi yang sering kali saya pakai itu adalah ChatGPT. Nah, kebetulan ChatGPT yang saya gunakan ini adalah ChatGPT yang memang juga khusus untuk dirancang untuk penulisan jurnal internasional, gitu ya. Nah, tetapi ini biasa juga saya pakai untuk penulisan jurnal nasional. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau mendapatkan ChatGPT seperti saya ini ya kalau kita explore di sini banyak sekali. Nah, ini biasa yang saya pakai karena ini sudah tertulis di sini. Nah, di bagian ini itu banyak sekali menu-menu yang bisa digunakan yang sudah dirancang secara khusus untuk menulis artikel ilmiah ya. Termasuk di dalamnya misalnya kita mau mengetahui novelty suatu penelitian itu di mana, nah kita tinggal menggunakan yang ini. Begitupun yang lain ya gitu. Jadi tidak bisa dieksplor sesuai dengan menu-menu yang diinginkan. Nah, Bapak Ibu kalau mau menginginkan ChatGPT seperti saya, nanti Bapak Ibu bisa DM ke Instagram saya ataupun ke Facebook saya, nanti saya akan berikan informasinya terkait dengan ChatGPT ini. Nah, sekali lagi saya tekankan, kalau Bapak Ibu mau yang prompting khusus untuk menulis artikel nasional, nanti khusus untuk yang artikel internasional kita akan bahas di video berikutnya, nanti bisa download di deskripsi video ini. Nah, seperti apa sebenarnya? Jadi, bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan promptingnya, itu linknya disimpan. Karena ada informasi-informasi yang mendukung, biasanya nanti akan saya update di link tersebut. Gitu. Jadi, nanti sewaktu-waktu nanti dicek linknya, itu apakah ada yang update. Bapak Ibu nanti yang sudah mendownload nanti bisa mendownload berulang kali gitu ya. Nah, bagi yang belum mendapatkan silakan download nanti. Nah, ini kalau tampilnya sudah seperti ini karena basicnya itu materialnya kita ambil dari skripsi ataupun dari tesis ya gitu ya. Jadi secara garis besar ketika Bapak Ibu melampirkan, pertama-tama itu adalah kita lampirkan dulu tesisnya ataupun skripsinya. Jadi kita mengklik bagian ini ya, ada tanda plus di situ, kemudian ada unggah dari komputer. Nanti Bapak Ibu cari filenya, file skripsinya mahasiswanya itu atau tesisnya ya yang
mungkin belum sempat dipublikasikan mungkin gitu ya. Nah, itu kemudian diunggah di sini. Nah, di situ kemudian baru Bapak Ibu copy paste prompting yang sudah saya share, yang Bapak Ibu sudah dapatkan. Gitu. Jadi Bapak Ibu promptingnya itu di copy pastekan di sini gitu. Nah, saran saya itu adalah kita memulai menulisnya itu dari metodologi dulu. Nah, kalau di workshop-workshop saya kan khusus untuk yang jurnal internasional kan, itu saya seringkali saya menyarankan untuk khusus untuk yang bagian metodologi, kemudian membahas gambar, itu sebaiknya menggunakan bahasa atau dilakukan secara manual. Ya, menggunakan bahasa sendiri atau dilakukan secara manual. Meskipun sebenarnya di ChatGPT ini, kalau di prompting yang jurnal internasional yang ada di link deskripsi itu sudah saya juga share bagaimana cara kita menganalisis data, gitu ya. Nah, tetapi saya seringkali, kalau di workshop saya seringkali tidak menyarankan itu karena terkecuali bagi dosen-dosen yang sudah produktif. Nah, tetapi kalau dosen-dosen yang baru membangun sense menulisnya, saya menyarankan untuk tidak menggunakan penulisan metodologi maupun menganalisis data itu menggunakan artificial intelligence, termasuk misalnya ChatGPT dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kenapa demikian? Karena tujuan saya itu adalah membangun dulu sense menulis Bapak Ibu dulu gitu, sehingga nanti ketahuan bahwa kalau ditulis berdasarkan dari pemikiran Bapak Ibu itu seperti apa, kemudian sewaktu-waktu itu bisa dibandingkan dengan menggunakan artificial intelligence. Meskipun artificial intelligence itu jauh lebih powerful ya, saya menyebutnya jauh lebih powerful kalau promptingnya itu, perintahnya itu kita benar-benar perhatikan dengan baik-baik. Nah, kembali ke topik utama. Jadi setelah Bapak Ibu sudah melampirkan skripsi ataupun tesisnya, kemudian copy paste aja prompting yang Bapak Ibu sudah download itu di sini. Saran saya dimulai dulu dari metodologi tadi, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, ketika sudah selesai metodologi, ya Bapak Ibu baru melanjut ke result and discussion-nya. Di situ juga promptingnya sudah ada. Nah, khusus untuk teman-teman yang bisa dikatakan sudah produktif ya, artinya mungkin selama ini menulis artikel itu butuh beberapa hari baru selesai. Nah, dengan material dari skripsi ataupun tesis itu hanya cuma hitungan menit mungkin ya, nggak sampai 1 jam. Itu Bapak Ibu sudah bisa selesai. Nah, saya biasanya kalau menulis menggunakan ChatGPT itu kalau khusus untuk yang publikasi di jurnal nasional itu biasanya on the spot saya. Jadi saya masukkan promptingnya ke sini, saya analisiskan dulu sendiri, saya ilustrasikan sendiri, baru saya input lagi. Termasuk menginput gambarnya sudah di situ, sudah saya siapkan semua. Jadi cara-caranya sudah saya sebutkan di situ semua. Jadi itu memang saya desain secara khusus biar untuk memudahkan di semua kalangan umur gitu ya. Jadi mau yang senior bisa make, yang junior pun bisa make, terutama juga yang mahasiswa pun juga bisa make gitu ya, untuk penulisan artikel kalau sewaktu-waktu misalnya dosennya diminta untuk menulis artikel. Nah, itu semuanya seperti itu. Jadi bagaimana cara mengilustrasikan, mengupload gambarnya, kemudian diperintahnya seperti apa, promptingnya seperti apa, itu semuanya sudah saya tampilkan di prompting itu. Jadi sebenarnya saya maklumi banyak pertanyaan yang DM ke Instagram saya, termasuk ke Facebook saya terkait dengan hal tersebut karena mungkin masih bingung gitu ya. Dan banyak juga yang alhamdulillah yang saya membimbing teman-teman dosen ya terkait dalam penulisan itu. Jadi bukan joki, tetapi mereka sendiri, saya hanya cuma mengarahkan semestinya harusnya seperti ini gitu. Jadi kita lakukan one on one itu secara online. Jadi mereka sendiri yang ini, saya hanya cuma memberitahu informasinya atau promptingnya itu seharusnya ditempatkan seperti ini gitu. Jadi sebenarnya itu di yang Bapak Ibu download itu sudah jelas, jadi tidak perlu Bapak Ibu khawatir lagi gitu ya. Tetapi saya memaklumi apa yang Bapak Ibu tanyakan karena mungkin
masih bingung. Nah, kalau ditanya lagi bahwa bagaimana dengan referensinya, di situ sudah ada jelas ya, bahwa referensi deskripsi sama di tesis itu kan pasti ada gitu ya. Jadi, ada kalimat-kalimat prompting-prompting yang bisa menarik referensi yang berasal dari tesis ataupun skripsi yang sudah ada gitu. Karena basis datanya atau basis nanti menulisnya itu kan berdasarkan dari skripsi ataupun dari tesis gitu. Jadi kita hanya bahasa sederhananya merubah skripsi ataupun tesis itu menjadi artikel ilmiah semacam itu. Nah, itu cara kerjanya begitu gitu. Nah, cuman kita harus mengetahui prompting-promptingnya itu seperti apa gitu Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit kok Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tinggal melampirkan skripsi sama tesisnya saja, kemudian copy paste aja prompting-promptingnya. Setelah itu dimulai dulu mengerjakan dari metodologi result and discussion, kemudian introduction, baru conclusion, setelah itu abstrak. Atau sebenarnya mau dimulai dari introduction itu juga nggak apa-apa. Cuman biasanya kalau saya, berdasarkan pengalaman saya, kalau saya mulai dari introduction sampai conclusion, biasanya saya tidak menyukai gaya bahasa yang ada di conclusion sama di abstrak gitu. Berbeda hasilnya kalau saya mulai dulu dari metodologi dulu, karena mulainya dari desain penelitian dulu, kemudian riset, kemudian bahkan ke kesimpulan dulu baru ke introduction, atau ke introduction dulu baru ke kesimpulan. Itu sama saja gitu ya, dibandingkan kalau saya memulainya dari introduction. Itu kalau versi saya itu saya tidak suka gitu. Tidak suka artinya kadang apa yang saya inginkan yang harus muncul di kesimpulan dan abstrak itu tidak muncul gitu. Berbeda kalau saya menulisnya mulai dari metodologi. Oke? Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dosen. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan chat di DM Instagram saya atau berkomentar di kolom komentar saya, YouTube saya. Atau yang mau dibimbing ya, silakan juga mengklik link yang ada di deskripsi dari video YouTube saya. Oke, nanti kita ketemu pada next video khusus untuk yang jurnal internasional. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.